Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar Vagrant, mengenai apa itu Vagrant, pentingnya Vagrant untuk developer, dan lain sebagainya berkaitan dengan Vagrant. Kita juga sudah membahas mengenai bagaimana tata cara melakukan instalasi Vagrant dan melakukan beberapa basic command berkaitan dengan Vagrant. Pada video kali ini kita akan membuat studi kasus, yaitu membangun sebuah web server di lokal PC kita menggunakan Vagrant dan VirtualBox. Oke, spesifikasi yang akan kita bangun adalah pertama, operating system menggunakan Ubuntu Server 20. Kemudian untuk web servernya menggunakan Apache dan bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. Oke, langsung kita mulai. Pertama, kita sedikit flashback, dimulai dengan memilih operating system yang akan kita pergunakan di dalam Vagrant. Oke, di sini teman-teman bisa memilih image yang berada di Vagrant, di officialnya Vagrant. Oke, di sini sudah bisa dipilih Ubuntu Vokal 64, merupakan link URL-nya nanti saya akan share di dalam kolom deskripsi YouTube. Oke, kita mulai dengan memilih operating system Ubuntu 20. Oke, kita copy saja, kita langsung masuk ke dalam aplikasi Git yang sudah kita install sebelumnya. Buat teman-teman yang belum melakukan instalasi Vagrant dan aplikasi-aplikasi pendukungnya bisa melihat video sebelumnya. Oke, dari sini kita memilih ataupun masuk ke dalam direktori yang akan kita pergunakan sebagai workspace ataupun tempat untuk menyimpan konfigurasi operating system kita gitu. Kita bikin, oke, di sini sudah ada folder U20. Teman bisa memilih folder yang lainnya. Oke, command untuk masuk ke dalam folder menggunakan cd. Ini memulai sebuah virtual machine VirtualBox menggunakan Vagrant. Kita tinggal copy saja command ini, Vagrant init Ubuntu Vokal 6 dalam folder yang kita harapkan untuk menjadi workspace dari virtual machine kita. Oke, dengan command Vagrant init spasi Ubuntu _vokal 64. Command ini nantinya akan membuat sebuah file konfigurasi Vagrant dengan nama Vagrant file. Oke, setelah kita tulis command-nya, kita enter, dan kalau sudah selesai dia akan muncul message seperti ini, Vagrant file has been placed in this directory. Artinya, ini akan ada sebuah file namanya Vagrant file. Nah, sebelumnya kita sudah cek di sini kosong. Nah, sekarang kita cek lagi dengan command ls-al. Ini sudah ada Vagrant file. Untuk yang selanjutnya kita sesuaikan konfigurasinya. Bisa menggunakan Vim ataupun teman-teman bisa menggunakan text editor seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, kita menggunakan Vim Vagrant file. Ini yang kita perlu setting adalah pertama setting IP-nya, kemudian yang kedua setting sharing foldernya. Oke, setelah kita buka menggunakan Vim, kita tekan tombol I pada keyboard kita. I itu artinya untuk edit di Vim gitu. Oke, di sini kita hilangkan command konfigurasi IP. Nah, di sini kita set IP-nya. Kita pergunakan IP default saja, yaitu 192.168.3. Untuk selanjutnya kita akan coba aktifkan sharing foldernya.
uncommon, konfigurasi folder ini. Oke, kita foldernya berada di dalam workspace kita hilangkan ini 2, artinya dia keluar dari folder kita. Kemudian di sini karena kita belum membuat folder data, di dalam folder kita bisa langsung biar Vagrant-nya yang membuat dengan menambahkan komen. Kalau teman-teman ingin membuat sendiri, tinggal bikin folder sendiri, ini nggak perlu create root. Oke, cukup ini yang kita sesuaikan. Selanjutnya kita simpan file konfigurasi ini dalam film menggunakan command. Pertama tekan tombol Ctrl C, kemudian tekan tombol Shift titik 2 dan WQ dan tanda pagar. Nah, sekarang file konfigurasi sudah kita sesuaikan. Untuk yang selanjutnya kita akan coba untuk menyalakan virtual machine dengan konfigurasi yang sudah kita sesuaikan. Command yang bisa kita gunakan adalah command vagrant spasi up, kemudian enter. Nah, untuk command-command ini sebetulnya teman-teman bisa lihat kembali di video sebelumnya yang kita buat, yaitu mengenai bagaimana cara melakukan instalasi Vagrant dan beberapa basic command berkaitan dengan Vagrant. Di situ teman-teman bisa mengulang lebih detail di situ berkaitan dengan command-command basic Vagrant, bagaimana cara memilih operating system dan memulai Vagrant, command-command Vagrant. Intinya di situ sudah dijelaskan detail berkaitan dengan basic command berkaitan dengan. Oke, seperti video sebelumnya juga kita membuat sebuah command vagrant up, artinya kita sedang menghidupkan atau membuat sebuah virtual machine dan kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini kita udah selesai. Ini sharing foldernya juga udah selesai. Oke, sekarang kita cek status dari virtual machine. Sudah cek dengan command vagrant spasi status. Nah, ini sudah muncul informasi bahwa virtual machine sudah jalan, running, VirtualBox running default, the VM is running to stop this and run vagrant out. Oke, ini artinya virtual machine Ubuntu-nya sudah berjalan. Untuk yang selanjutnya kita coba masuk ke dalam operating system virtual machine kita menggunakan command vagrant ssh. Basic command berkaitan dengan operasi Vagrant bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Oke, diulang lagi. Nah, seperti ini. Ini artinya kita sudah berada di dalam environment operating system Ubuntu Server 20. Welcome to Ubuntu 20, 04 dan lain sebagainya LTS. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan melakukan setting, akan melakukan instalasi bagaimana membangun sebuah web server. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita berada di dalam operating system Ubuntu servernya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan instalasi web server, web aplikasinya. Di sini kita akan coba melakukan instalasi Apache. Oke, command pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan update library yang ada di dalam operating system dengan menggunakan sudo apt update. Command ini merupakan command general. Biasanya di Ubuntu server ataupun di OS Linux yang lainnya, apabila kita akan melakukan instalasi sebuah aplikasi tertentu, yang pertama kita lakukan adalah melakukan update. Nah, dengan command seperti ini kalau untuk di Ubuntu sudo apt update. Kalau untuk di CentOS mungkin sudo yum update. Nah, seperti itu. Oke. Setelah kita menuliskan command sudo apt update, kita tekan tombol enter dan kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke.
Ini sudah selesai. Untuk yang selanjutnya kita langsung melakukan instalasi web aplikasinya, yaitu menggunakan aplikasi web servernya menggunakan Apache dengan command sudo apt install Apache 2. Oke, dengan command sudo spasi apt spasi install Apache 2. Setelah commandnya ditulis, kemudian kita enter lagi. Oke, di sini akan muncul beberapa message dan akan muncul sebuah pertanyaan, yaitu do you want to continue? Kita tuliskan yes untuk melanjutkan, no untuk membatalkan. Karena kita akan melakukan instalasi aplikasi web server ini, maka kita tulis Y untuk melanjutkan. Oke. Setelah Y kita enter, kemudian proses download dari aplikasi web server Apache pun dimulai. Oke. Kita tunggu semua prosesnya selesai. Oke. Proses download Apache-nya sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan pengecekan terhadap hasil instalasi tersebut. Apakah sudah berhasil atau enggak. Kalau seperti ini sih harusnya sudah berhasil. Nah, kalau di Windows kita kan kalau udah selesai install aplikasi kita bisa langsung lihat karena dia ada user interface-nya terlihat. Nah, apabila di server seperti ini kan kita nggak tahu karena dia hanya command-command lain seperti ini gitu. Oke, untuk melakukan pengecekan terhadap Apache tersebut, kita menggunakan command sudo systemctl, kemudian status Apache. Oke, ini akan menunjukkan sebuah informasi di sini bahwa Apache 2.service the Apache server loaded. Oke, seperti ini active running. Ini artinya adalah bahwa Apache server yang sudah kita install sudah berhasil dan sekarang posisinya adalah running seperti itu. Oke, untuk melakukan pengecekan terhadap aplikasi ini sudah terinstall atau belum menggunakan command sudo systemctl status Apache 2. Ini merupakan salah satu opsi. Sebetulnya terdapat command-command lain yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melakukan pengecekan status dari Apache tersebut. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah setelah kita cek di sini di command line di servernya langsung, kalau Apache itu sudah terinstall, untuk yang selanjutnya adalah kita cek dengan menggunakan browser. Oke, kita buka aja browsernya. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian tadi di awal instalasi kita sudah setting bahwa IP-nya untuk virtual machine yang kita bikin adalah 192.168.33.10. Oke, di sini kita tinggal tuliskan di browser. Nah, enter. Kemudian akan muncul tampilan default dari Apache. Nah, di sini artinya Apache server sudah berhasil kita install. Ini ada beberapa informasi. It works. This is default welcome page used in test correct operation of the Apache 2. Oke, ini merupakan tampilan default apabila kita sudah berhasil melakukan instalasi Apache 2. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan instalasi bahasa pemrogramannya yaitu PHP. Oke, kita balik lagi ke VM kita, ke operating system Ubuntu kita dalam command line. Yang selanjutnya adalah kita coba untuk melakukan instalasi PHP. Command yang pertama kita lakukan adalah melakukan instalasi install software properties command. Oke, command ini digunakan untuk melakukan instalasi software-software umum yang dipergunakan ataupun yang berhubungan dengan
bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini semacam developer tools-nya mungkin seperti itu. Jadi untuk instalasi PHP dimulai dengan install software property common-nya. Jadi di sini akan terinstall mungkin library ataupun apapun yang diperlukan oleh PHP nantinya. Oke, langkah pertama ini sudo apt spasi install spasi software strip properties strip common. Oke, setelah selesai kita tinggal enter saja. Nah, ini building dependency tree. Oh, jadi common ini untuk membangun sebuah dependency. Reading state information dan software properties common is already newest. Oke. Jadi untuk software properties-nya sudah yang terbaru yang udah di set to manually installed. Oke, kita lanjut untuk menambahkan instalasi PHP dengan command sudo. Kita menambahkan library PHP sudo add pt repository ppa on bridge. Oke, seperti ini. Kita tambahkan dulu repository OnReach PHP. Setelah selesai, kita tinggal enter. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin sedikit informasi bahwa apabila kita ingin melakukan instalasi PHP, sebetulnya terdapat beberapa macam cara gitu. Ini merupakan salah satu opsi saja dalam melakukan instalasi PHP. Kenapa saya menggunakan instalasi PPA OnReach? Karena di sini apabila kita menggunakan cara yang ini, opsi yang ini, kita bisa menginstal multi PHP version gitu. Jadi kita bisa dalam satu server kita bisa menginstal beberapa PHP versi. Misalkan ada versi 5, versi 7, nah 7.2 ataupun versi 8 gitu. Jadi dalam satu server bisa terdapat lebih dari satu PHP. Nah, di sini karena kita akan menggunakan PHP menggunakan dengan Apache, makanya salah satu opsinya kita bisa menggunakan repository dari PPA OnReach PHP gitu. Sebetulnya di dalam Ubuntu sendiri juga sudah terdapat repository PHP juga gitu. Nah, cuman pada kali ini kita menggunakan yang opsi PPA OnReach PHP. Oke, komennya seperti ini, sudo spasi add strip apt strip repository spasi PPA titik 2 OnReach garis miring PHP. Setelah selesai kita enter saja. Komen ini akan menambahkan repository PPA OnReach. Oke, setelah kita enter maka akan muncul informasi. Oke, beberapa informasi bisa dipahami itu. Kemudian di akhir pesan informasi tersebut terdapat pesan press enter to continue or control C to cancel adding it. Jadi di sini untuk melanjutkan instalasi PHP kita tekan tombol enter, ataupun apabila kita ingin meng-cancel atau tidak jadi kita tekan tombol Ctrl C. Kita lanjutkan dengan enter. Oke. Setelah enter, prosesnya pun mulai, dia akan melakukan hit terhadap library yang disediakan seperti itu. Oke, di sini prosesnya sudah selesai, reading package list done. Untuk yang selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan update kembali. Nah, jadi tadi proses repository PPA OnReach itu kita menambahkan sebuah command untuk menginstalasi PHP ke dalam library OS kita. Nah, untuk yang selanjutnya kita melakukan update lagi terhadap repository ataupun package-package yang berada di dalam OS Ubuntu 20. So, apt update. Seperti tadi di awal kita melakukan sudo apt update sebelum instalasi Apache. Ini juga sama, sebelum instalasi PHP, setelah kita menambahkan repositorinya, kita melakukan sudo apt update lagi. Oke.
Di package list-nya udah di-update dengan yang terbaru tadi setelah ditambahkan PHP. Untuk yang selanjutnya, kita bisa langsung melakukan instalasi PHP. Nah, untuk instalasi PHP-nya ini kita bisa memilih versi berapa gitu. Oke, contohnya misalkan kita akan melakukan instalasi PHP dengan versi 8, kita bisa tuliskan command seperti ini, 80, untuk melakukan instalasi PHP versi 8, versi table terbaru. Nah, sudo spasi apt install minj php 8. Ataupun apabila teman-teman ingin melakukan instalasi PHP versi sebelumnya, misalkan 74, ini tinggal disesuaikan saja versinya 74. Ataupun misalkan teman-teman ingin coba melakukan instalasi versi 5. Contohnya versi 5 yang terakhir adalah 5.6 seperti. Nah, di sini kita coba akan melakukan instalasi yang PHP yang terbaru, table yang terbaru yaitu versi 8. Contohnya. Oke, komanya seperti ini, sudo spasi apt spasi install spasi minj php 8.6. Setelah selesai, kita tinggal melakukan enter. Oke, seperti biasa, ketika command sudah ditulis dan enter, maka proses instalasi pun berjalan, akan menampilkan beberapa informasi berkaitan dengan instalasi tersebut. Nah, contohnya nih, get http ppa onRage vokal, nah seperti itu. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai, downloadingnya udah selesai, fitting konfigurasinya udah selesai juga seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan cek terhadap PHP tersebut. Apakah benar-benar sudah sukses? Oke, command yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan terhadap PHP tersebut adalah dengan command php strip v. Nah, seperti ini. Ini artinya PHP sudah berhasil diinstal, yaitu ada informasi PHP 8.0.11 li build. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya aplikasi PHP yang kita install sudah berhasil. Untuk selanjutnya adalah kita coba install beberapa modul yang biasa digunakan. Modul itu PHP extension gitu. Misalkan untuk melakukan koneksi ke dalam database MariaDB ataupun MySQL, dan untuk Git API seperti curl ataupun yang lainnya gitu. Oke, kita coba tambahkan dengan command seperti itu, apt install. Ini sama command di awalnya ya. Itu sudo apt install, nanti setelah install ada command-command spesifik sesuai dengan apa yang akan diinstal. Oke, di sini php 8.0 MySQL. Nah, teman-teman nanti bisa cari tahu lagi, misalkan memerlukan ekstensi yang belum disebutkan di sini, bisa cari lagi dan diinstal seperti ini prosesnya. Oke, kita akan coba install ya untuk MySQL, kemudian coba install untuk curlnya kaitan dengan API codingnya. Kaitan dengan dan PHP biasa. Oke, seperti ini kita menambahkan beberapa contoh. Ini merupakan contoh untuk menambahkan beberapa extension ataupun modul ke dalam PHP yang sudah kita install. Sudo apt install php 8 strip MySQL spasi php 8.0 curl dan lain sebagainya. Dan nanti ini teman-teman bisa tambahkan lagi apabila
ingin menambahkan extension ataupun modul lain selain ini. Oke, setelah command ditulis, kita lanjut untuk lakukan instalasi dengan enter. Oke, ternyata yang XLS nggak bisa. Saya hilangkan aja, coba. Cukup sampai ya. Oke, berhasil. Seperti biasa, proses instalasi akan memunculkan proses informasi instalasi. Oke, saya proses instalasinya. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah coba melakukan sedikit coding gitu, sedikit coding dalam fase pemrograman PHP, kemudian kita cek di browser apakah itu udah benar berjalan. Kalau dari command line kita sudah mengeceknya, command phpv php strip version sudah muncul nya, artinya sudah install, ataupun bisa juga menampilkan versi-versi dari PHP yang terinstall, yaitu dengan sudo update alternatif config spasis tip. Nah, di sini kalau teman-teman tadi di awal sudah melakukan instalasi PHP 8 dan mungkin menambahkan PHP versi lainnya, nah teman-teman bisa melakukan melihat versi apa saja yang sudah terinstall di dalam server tersebut dengan command ini. So, update alternatif config PHP, oke. Oke, karena di sini hanya terdapat satu PHP versi, maka dia hanya muncul there is only one alternative in group PHP provide user in PHP. Nah, nanti kalau teman-teman melakukan instalasi yang lainnya, nanti akan muncul listnya beberapa versi yang sudah terinstall. Nah, nanti di situ teman-teman bisa pilih salah satu versi yang akan dijadikan sebagai default PHP versi di dalam server tersebut. Oke, yang selanjutnya kita coba untuk melakukan akses melalui browser. Nah, ini kan kita sudah ngetes nih untuk Apache-nya udah sukses. Coba kita sekarang bikin simple hello world apa gitu, ataupun mungkin PHP version gitu ditampilkan dalam browser. Oke. Untuk melakukan coding ataupun untuk meletakkan command PHP-nya di Apache Ubuntu 8, di Ubuntu 20, sorry. Kita bisa menempatkan file PHP-nya di dalam root directory Apache, yaitu di dalam folder var www.html. Oke, di sini sudah terdapat satu file yaitu index.html. File ini, index.html ini adalah tampilan ini. Kita akses dari browser dengan IP 192.168.33.10. Oke, kita coba tampilkan PHP info. Nah, kita pastikan dulu nih. PHP info belum ada kan? Nah, untuk selanjutnya kita coba tambahkan di sini dan menggunakan Vim saja. Vim PHP info. Oke. Ini dalam Vim, kemudian kita tekan tombol I untuk memulai menulis dalam Vim. Kita tuliskan command untuk tampilkan PHP info. Oke, seperti ini. PHP. Oke, kemudian kita simpan dan menekan tombol Ctrl C, kemudian titik 2, kemudian WQ dan pentung. Tanda pentung dan enter. Nah, ini tidak bisa karena apa? Karena
permissionnya kita belum setting. Jadi di awal kita setting dulu permission. Permissionnya adalah terbatas, kita coba oke, kita berikan permisi full yaitu 77 dengan kode 77 sudo chmod -r 777 html. Artinya adalah kita memberikan permission create read update full akses terhadap folder HTML. Sebetulnya praktek ini untuk chmod -r777 ini tidak direkomendasikan gitu apabila di server production, karena ini kurang aman gitu. Mungkin sebaiknya sih 775 ataupun yang lainnya gitu. Cuman di sini karena kita di development kita di lokal, kita coba yang ini aja 777 supaya pasti bisa gitu loh untuk melakukan apapun di dalam folder tersebut, untuk membuat file, untuk melakukan update file dan lain sebagainya. Oke, komennya seperti ini untuk melakukan update permissionnya yaitu sudo spasi chmod spasi -r spasi 777 html. Kita enter saja dan kita cek dengan command ls-al. Oke, di sini ada perbedaannya, teman-teman bisa lihat HTML-nya sudah terdapat background warna hijau. Kalau yang sebelumnya dengan command ls-al dia hanya ini aja nggak ada hijaunya gitu, nggak ada background hijau. Background hijau ini menunjukkan bahwa kita memiliki full akses terhadap directory ini gitu. Oke, kita langsung lanjut lagi HTML. Dalam folder HTML kita membuat file dengan nama php-info php dan tekan tombol enter untuk mulai nulis kode, tekan vim, dan setelah selesai kita menulis, kita Ctrl C 2 WQ kemudian tanda seru untuk depannya. Oke, telah berhasil disimpan. Untuk yang selanjutnya adalah kita coba akses melalui browser. Sebelumnya tidak ada. Nah, seperti ini. Ini artinya adalah PHP sudah berhasil kita install. Seperti itu. Ini sistem Linux Ubuntu Vokal generik. Nah, ini oke. Ini sudah selesai. Jadi untuk tutorial kali ini kita hanya coba melakukan studi kasus yang simple dulu, yaitu membuat web server di local environment kita. Gunakan operating system Ubuntu server, PHP, dan aplikasi web server menggunakan Apache. Kenapa ini penting kita coba untuk lakukan instalasi web server seperti ini? Ini bisa digunakan teman-teman programmer yang mungkin sudah terbiasa melakukan coding di Windows menggunakan SAM, perlu melakukan update diri. Jadi tidak hanya coding menggunakan SAM, tapi kita belajar juga bagaimana melakukan setting servernya. Nah, di sini kita mulai dari yang paling mudah dulu. Oke, kenapa ini saya bikin tutorial seperti ini? Sebetulnya ini yang saya rasakan adalah saya mendapatkan manfaat dari menggunakan Vagrant ini, kemudian bisa melakukan beberapa riset dengan operating system Linux seperti Ubuntu. Saya bisa belajar banyak hal dari situ, manajemen server, kemudian dari instalasi berkaitan dengan DevOps gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi sarana buat teman-teman yang lainnya juga untuk naik kelas gitu. Jadi misalkan sebelumnya teman-teman hanya coding saja gitu, ada project coding di SAM udah selesai dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini bisa jadi batu loncatan buat teman-teman apabila ingin naik kelas, tidak hanya sekedar programmer, tapi bisa menjadi senior programmer atau bahkan menjadi DevOps gitu. Dan coba untuk lakukan manage terhadap server dari aplikasi-aplikasi yang kita bikin.
seperti itu. Oke, di sini dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah mengikuti videonya. Mohon masukannya apabila ya untuk perbaikan buat saya gitu. Silahkan komen dan support, bisa di-support juga dengan like, subscribe. Oke. Terima kasih, sampai di sini dulu. Kita lanjut untuk tutorial-tutorial yang lainnya di video selanjutnya. Terima kasih.